Koboi jalanan yang mengaku polisi mengacungkan pistol di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Reshuffle Jilid 2, Presiden Jokowi lantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru. Ratusan ikan mati setelah sebuah truk yang membawa 34 ton seng jatuh ke sungai Cilon di Peru. Selamat pagi pemirsa, demikian tadi berita pilihan dalam iNews pagi hari ini, Kamis 16 Juni 2022. Kami juga akan hadirkan informasi lain, diantaranya dari berita olahraga, performa apik ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto di Indonesia Open 2022, usai menjuarai Indonesia Masters 2022. Selain itu juga ada Liverpool resmi mendatangkan pemain baru mereka, Darwin Nunez. Kita mulai iNews pagi sekarang bersama saya, Bremana Tenaya. Seorang pria yang mengacungkan pistol saat keributan di sebuah kafe di Jakarta Selatan menyerahkan diri ke polisi bersama dengan seorang temannya. Aksi koboi tersebut viral di media sosial. Seorang pria di sebuah kafe di Jakarta Selatan ini tertangkap kamera pengawas saat menodongkan pistol kepada orang lain. Aksi pria ini viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat merespon kejadian ini. Hasilnya seorang pria berinisial AAR ditangkap di Kemang tak lama setelah kejadian yang diketahui menganiaya seorang pria berinisial AA. Sementara penodong pistol jenis airsoft gun yang mengaku-aku perwira polisi menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu kami tegaskan di sini, sempat beredar bahwa IR mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat Kombes. Kami jelaskan bahwa itu tidak benar, bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri dan bukan berpangkat Kombes. Jadi yang bersangkutan memang orang sipil, tapi dikenal ataupun teman-temannya di situ memanggil yang bersangkutan dengan nama Kombes S. Para pelaku sudah ditahan polisi dan alat bukti yang mereka gunakan dalam keributan disita polisi. Atas perbuatannya, pelaku AAR dijerat dengan pasal 251 KUHP tentang pemukulan dan pelaku IR dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tanpa izin dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pengemudi ojek online kocar-kacir kabur dari razia parkir liar di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Tak hanya menindak ojol, petugas juga menindak para pengemudi bajai yang mangkal di sepanjang bahu jalan. Aksi kocar-kacir berlarian pengemudi ojek online mewarnai razia parkir liar yang digelar petugas suku dinas perhubungan di kawasan Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Meski sejumlah pengemudi ojol berhasil kabur, namun tidak sedikit yang hanya bisa pasrah lantaran sepeda motor mereka berhasil diangkut paksa petugas. Dalam operasi ini, petugas juga menindak sejumlah bajai yang kedapatan mangkal di sepanjang bahu jalan di kawasan tersebut. Meski sadar telah melanggar aturan, namun sejumlah sopir bajai mengaku terpaksa mangkal di bahu jalan agar mudah mendapatkan penumpang. Tipan ini sudah dikasih tahu sebelumnya juga dikatain seinfo. Jadi karena mereka memang bandel, ya apa boleh buat, kita akan tetap perasaan rutin setiap hari ataupun setiap seminggu beberapa kali kita laksanakan ya, dalam rangka penertiban parkir yang ada di trotoar dan ada di Jalan Keramat Raya ini. Razia parkir liar akan rutin dilakukan guna menjaga keindahan wajah ibu kota. Bahkan petugas mengancam tidak akan segan menindak para pelanggar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya kembali mengungkap kasus pinjaman online ilegal dengan modus kejahatan mengancam korban. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menangkap 5 orang tersangka yang berperan sebagai karyawan penagih pinjaman online ilegal. Kasusnya bermula pada bulan Mei dan bulan Juni 2022. Korban mendapatkan ancaman berupa penyebaran data pribadi ke kontak yang terhubung di nomor ponsel korban.
Kelima tersangka mengendalikan sebanyak 43 aplikasi pinjaman online ilegal, diantaranya Dana Now, Dana Cepat, Easy Pinjaman, dan Cepat Pinjam. Tidak dilengkapi dokumen, maka uang itu disita. Nah, dia menyampaikan alasan seperti itu. Kemudian meminta korban untuk mengirimkan lagi uang. Nah, disinilah korban mulai tersadar ya akan penipuan yang dialaminya. Kemudian melaporkannya kepada kepolisian. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Nata Armansyah, Priyodonaldi, Tri Julianti, iNews melaporkan. 10.000 buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dalam aksinya ada 5 tuntutan yang disampaikan oleh para buruh. Unjuk rasa buruh di depan gedung DPR MPR RI Jakarta diwarnai kericuhan. Masa aksi mencoba merangsek masuk dan mencabut kawat berduri. Gesekan antara pendemo dan aparat tak terhindarkan. 5 peserta aksi ditangkap polisi. Dalam aksinya, buruh menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, menolak liberalisasi pertanian hingga menolak masa kampanye pemilu 75 hari. Faktanya, materi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini tetap menggunakan konsep yang lama. Dengan demikian, isinya merugikan buruh dan kami memprediksi akan kejar tayang kembali. Kami menolak pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 10.000 buruh harian yang tergabung dalam Partai Buruh menggelar aksi di depan gedung DPR MPR Republik Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Jatikarya, Kota Bekasi berunjuk rasa dengan membebaskan kendaraan tanpa membayar tiket tol. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut.